berkutat di lini pertahanan Indonesia. Oke, tapi guys, selain daripada Arkan Kakak, menurut kalian ya, menurut Anda sendiri, siapa lagi pemain yang dikira bermain dengan bagus selain daripada Arkan Kakak itu? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Dunia yang baru sahaja selesai semalam. Indonesia menentang Panama dengan keputusan seri 1-1 guys. Jadi timnas Indonesia U17 menghadapi Panama U17 di tandingan Piala Dunia di grup A Piala Dunia ini. Jadi kedua-dua tim ini sebenarnya saling serang menyerang, tapi ball position itu lebih kepada Panama ya, lebih kepada Panama dengan saya menganggarkan 58% ke 60% itu ball position Panama yang pegang. Kemudian Indonesia sekali-sekala juga turut menyerang, tetapi Arkan Kakak berhasil membuat timnas Indonesia menyamakan kedudukan di menit ke-54. Arkan Kakak mencatatkan namanya guys di papan skor lewat tandukan keras yang mengarah ke sudut gawang lawannya. Jadi timnas Indonesia harus berjuang keras di laga ini untuk menyamakan kedudukan satu sama, di mana tim asuhan Bima Sakti ini lebih banyak ditekan sebenarnya oleh pemain Panama ini. Tapi sekali-sekala juga pemain-pemain timnas Indonesia ini bersemangat juang tinggi di hadapan pendukung sendiri, itu berusaha keras untuk mengekang asakan-asakan serangan daripada Panama ini. Jadi timnas Panama U17 bahkan unggul di depan dengan gol Oldemar Castelo ya. Ini di menit-menit akhir di babak yang pertama, menit ke-45 tambah 1 menit masa tambahan 46. Itu sayang sekali ya, itu semangat yang sepatutnya dapat ditahan lagi di akhir babak itu. Kalau tidak, mungkin Indonesia bisa menang. Namun Indonesia dapat mampu membalas juga gol itu di babak yang kedua dengan tandukan keras hasil daripada gol oleh Arkan Kakak. Oke, satu gol ini membuat Arkan Kakak bagi saya diiktiraf sebagai man of the match, mendapat gelar itu. Saya mengandaikan bahwa Arkan Kakak pada malam tadi sebagai seorang pemain man of the match. Yuk guys, kita simak dulu video ini daripada channel Timnas Setiap Hari. Level Arkan Kakak mendunia hasil pertandingan Indonesia menentang Panama. Yuk kita simak dulu video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga channel Timnas Setiap Hari. Pertahanan Indonesia diuji hasil pertandingan timnas Indonesia U17 versus Panama Piala Dunia U17 2023. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu. Oke, jangan lupa subscribe channel Timnas Setiap Hari ini guys. Indonesia Setiap Hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Oke, kita lanjut guys. Persaingan grup A Piala Dunia U17 2023 semakin ketat setelah Maroko kalah 0-2 dari Ekuador di matchday kedua yang berlangsung sore tadi. Kini Indonesia harus berusaha menang untuk menjaga peluang lolos ke fase knockout. Setelah peluit kick-off babak pertama ditiup, Panama langsung menguasai bola di menit-menit awal. Indonesia mencoba keluar dari tekanan di menit ketiga, namun pressing ketat Panama membuat bola kembali dikuasai Panama. Indonesia terpaksa bertahan di 10 menit awal untuk meredam serangan-serangan Panama. Kita saksikan bola lebih banyak berkutat di lini pertahanan Indonesia. Oke, tapi guys, selain daripada Arkan Kakak, menurut kalian ya, menurut Anda sendiri, siapa lagi pemain yang dikira bermain dengan bagus selain daripada Arkan Kakak itu? Kalau saya ada mungkin dua lagi, yaitu Iqbal dan satu lagi Rizky Afrizal. Itu mungkin bagus juga mainnya dengan penjaga gawang ini. Tapi menurut kalian siapa selain daripada Arkan Kakak?
Kadang Indonesia untuk memainkan bola di daerah pertahanan sendiri seringkali salah umpan dan bisa direbut para pemain Panama. Sisi kanan pertahanan Indonesia yang dikawal Wilber Jardim sejauh ini jadi sasaran eksploitasi. Hingga menit ke-21 Panama tercatat menguasai bola sebanyak 64%. Indonesia lebih 64% ya, dan keluar dari tekanan lawan. Oh, tinggi juga ball position Panama. Di menit ke-14, sebuah akselerasi pemain Panama dari sayap kanan diakhiri dengan tendangan mendatar di depan gawang. Iqbal Dwi Jangge sukses memotong umpan tersebut, namun bola meluncur tipis di sisi gawang Indonesia. Gawang Indonesia selamat dari kebobolan. Di menit bagus, Iqbal ini bagus main guys. Keluar dari tekanan dan berhasil melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Sayang tendangan ekspekulasi dari Jidabin masih melayang di atas mistar gawang. Indonesia kembali menebar ancaman pada menit ke-23. Jihan Pahlevi mencoba mengecoh beberapa pemain Panama sebelum melepaskan tembakan kaki kiri, namun masih membentur pemain belakang Panama. Bola liar coba disambar Kaviatur Rizky, sayang seribu sayang tembakan Kaviatur masih melambung jauh di atas mistar gawang Panama. Tapi saya melihat juga permainan Indonesia ini sebenarnya sudah bagus lah. Sudah bagus daripada sebelum ini. Sebab apa guys? Ini Piala Dunia. Ini bukan Piala AFF. Ini bukan SEA Games. Ini Piala Dunia ya. Piala Dunia ini menentang tim seperti Ekuador nih. Dengan Panama. Ekuador di perlawanan pertama dan ini menentang Panama ini. Kalau diikutkan, Indonesia sebenarnya main kira dapat menyeimbangkan permainan kedua-dua tim yang dia lawan ini, Ekuador dan juga Panama. Bukan senang ini main di Piala Dunia dengan Indonesia tidak punya pengalaman pun sebenarnya. Kalau Ekuador itu sudah 6 kali main Piala Dunia. Panama pun mungkin beberapa kali main di Piala Dunia. Begitu juga dengan Maroko nanti yang akan dilawan pada tanggal 16 November nanti juga. Sudah selalu bermain di Piala Dunia. Jadi sebenarnya Indonesia kita tidak perlu terlalu mengkritik dengan keras ya. Karena ini adalah pertama kali mereka bermain di Piala Dunia U17 dan seharusnya kita santai memberi pandangan dengan baik, kritikan yang membina, tidak menghujat. Sebab pemain-pemain ini saya melihatnya mereka sudah bermain secara semangat juang yang tinggi, bermain berpasukan juga. Cuma mereka ketinggalan sedikit daripada stamina, ketinggalan daripada fisik, dan ketinggalan sedikit daripada pengalaman. Nah, itu sebenarnya. Dari secara overall itu bagus main Indonesia ini. Mereka ada percaya pada diri ya. Oke, kita lanjut dulu guys. Menit ke-27 kiper Indonesia Ikram Al-Ghifari berhasil mengamankan sepak pojok Eris Diaz. Bola ditepis keluar dari kotak penalti dan coba disambar Oldemar Castillo, tapi tembakannya masih melambung jauh di atas mistar. Di menit ke-31 Panama kembali menebar ancaman ke daerah pertahanan Indonesia. Kesalahan pemain Indonesia menyapu bola coba dimanfaatkan Moreno dengan melepaskan tembakan keras. Beruntung bola masih melambung tinggi. Hingga menit ke-45 kedua tim terus berupaya melancarkan serangan demi mencetak gol. Panama yang unggul dalam strategi tim akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-45+4 untuk keunggulan 1-0. Skor 1-0 di akhir babak pertama itu. Sayang sekali. Babak pertama. Dengan keunggulan 1-0 Panama di babak pertama, kini Indonesia wajib menyamakan kedudukan atau paling tidak menang di babak kedua agar asa lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Nonton terus pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Panama. Update seluruh hasil pertandingan nantinya akan kami informasikan di judul, thumbnail, dan deskripsi video ini. Bagaimana menurut kalian? Oke guys, kita tahu ramai yang juga mengkritik cara permainan Indonesia, strategi tiada, tactical kurang, coach yang tidak pandai mencari tactical. Sebenarnya Indonesia ini kalau diikutkanlah, saya anggap Indonesia ini berjaya juga. Dia dapat imbang dengan Ekuador 1-1, imbang dengan Panama 1-1. Walaupun dari ball position masih lagi ketinggalan Indonesia dari persennya. Kalau dengan Ekuador
70% Ekuador, 30% Indonesia. Kalau dengan Panama ini 64% Panama punya ball position, Indonesia lebih kurang 36%. Masih ketinggalan dari segi fisik, masih ketinggalan dari segi stamina, masih ketinggalan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ini Piala Dunia ya, ini Piala Dunia, Indonesia baru pertama kali menimba pengalaman di Piala Dunia ini, ketimbang dengan Ekuador 6 kali, Maroko 4 kali, Panama kurang pasti, mungkin 1 kali pernah ke Piala Dunia U17. Jadi mendapat keputusan seperti ini itu sudah baik, dan dengan permainan yang ditampilkan ketika menentang Ekuador itu mungkin agak sedikit buruk lah. Kalau dikirakan permainan Indonesia itu agak jauh lagi daripada selevel dengan Ekuador, tetapi menentang Panama itu pemain-pemain Indonesia sudah meningkat sedikit. Cara kepercayaan kepada diri mereka itu telah pun meningkat ya, ketimbang dengan perlawanan yang pertama. Dan mereka juga berusaha untuk menyerang dari kiri dan kanan. Cuma di sini tidak ada playmaker di bagian tengah, di bagian gelandang. Sebab itu saya teringat dengan pemain timnas senior Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand. Saya teringat juga Ivar Jenner yang baik mainannya di bagian gelandang, itu sebagai playmaker, dapat mengekang ataupun mengunci pergerakan lawan dan mereka membina serangan dan mendapat bola kemudian mengantar kepada penyerang ataupun mereka build up daripada bola yang mereka dapat daripada lawan itu. Itu Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner dan juga McCulloch, itu di bagian tengah timnas senior. Tetapi di timnas U17 ini tiada satu orang playmaker yang boleh membina semangat di bagian tengah itu. Di situ adanya Rizky Afrizal, tetapi dengan dia satu orang tiada yang backup kepada Rizky Afrizal ini, ataupun yang pemain satu lagi pemain gelandang yang setanding dengannya untuk membantu di bagian serangan, membantu Arkan Kakak dan pemain-pemain lainnya. Itu agak sukar untuk timnas U17 ini bergerak secara totally dapat mengekang pergerakan di bagian tengah itu. Tetapi apapun secara keseluruhan, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya saya berpuas hati juga dengan timnas Indonesia ini. Mereka seperti juga timnas dunia yang lain. Mereka berusaha keras, mereka dapat mengawal dengan baik, mereka dapat kepercayaan kepada diri, mereka punya semangat. Cuma kurangnya mereka kurang daripada segi taktikal, stamina dan juga kurangnya fisik. Itu saja yang perlu diperbaiki. Dan kalaulah ada 2-3 orang lagi pemain keturunan yang masuk dalam timnas U17 ini, saya ingat timnas U17 ini di masa akan datang punya satu potensi untuk menjadi pelapis kepada U20, U23 dan senior Indonesia nanti. Jadi mudah-mudahan perlawanan menentang Maroko nanti akan ada perubahan lagi, peningkatan lagi. Kalau ketika menentang Ekuador mungkin kurang, menentang Panama ini sudah meningkat sedikit, dan menentang Maroko nanti akan meningkat lagi. Dan mudah-mudahan akan menang untuk lolos ke peringkat babak seterusnya. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.